Unta adalah binatang yang hidup di padang pasir yang amat panas dan tandus. Bagaimana unta bisa hidup di padang pasir yang panas dan tandus? Tentu saja, sistem hidup unta telah terbentuk sedemikian rupa yang memungkinkan mereka bisa hidup dengan baik di tempat yang kering dan panas. Struktur tubuh unta tidak terpengaruh oleh kondisi alam paling keras sekalipun. Tubuh unta juga memiliki beberapa keistimewaan yang memungkinkan unta bertahan hidup berhari-hari tanpa air dan makanan, dan mampu mengangkut beban ratusan kilogram selama berhari-hari. Berikut ini beberapa sifat tangguh unta yang menakjubkan. Kamu tentu tahu bahwa unta memiliki punuk yang berfungsi untuk menyimpan lemak. Itulah salah satu cara adaptasi yang membuat mereka bisa bertahan di lingkungan gurun yang tidak bersahabat. Tapi, tahukah kamu bahwa ada unta yang memiliki 2 punuk dan ada yang hanya 1 punuk? Unta Arab atau biasa disebut dromedari hanya memiliki 1 punuk, sedangkan spesies unta Camelus batrianus alias unta Bactria memiliki 2 punuk. Ada pula unta Bactria liar yang juga memiliki 2 punuk. Bentuk adaptasi hebat lain yang dimiliki unta adalah kemampuannya untuk makan kaktus yang dipenuhi duri tajam. Karena kaktus seringkali adalah satu-satunya sumber makanan di area gurun pasir, maka kemampuan tersebut sangat vital bagi mereka. Bagaimana unta bisa mengunyah duri-duri tajam kaktus tanpa terluka? National Geographic menjelaskan bahwa unta memiliki struktur keras bernama papillae di dalam mulutnya. Papillae tersusun dari keratin sama seperti kuku manusia. Dengan papillae tersebut, unta bisa mengarahkan duri-duri kaktus supaya tidak menusuk mulutnya. Saat mengunyah, rahang unta bergerak menyamping untuk mendistribusikan tekanan dari kaktus. Lalu, papillae mengarahkan duri kaktus secara vertikal seraya masuk ke kerongkongannya. Unta sebenarnya masih bisa terluka saat makan kaktus, tapi mereka bisa menoleransikannya jika kaktus adalah satu-satunya makanan yang tersedia. Unta mungkin gak termasuk hewan yang dianggap berbahaya bagi manusia, terutama unta domestik yang banyak diternak oleh masyarakat di kawasan Timur Tengah. Tapi hewan ini ternyata memiliki potensi bahaya yang bahkan bisa mengancam nyawa. Potensi tersebut terdapat dalam mulut mereka. Ingat bahwa mereka mampu memakan kaktus yang berduri, maka gigi unta tentu tidak bisa diremehkan. Laman Altina Wildlife menyebut bahwa gigi seri unta besar dan mengarah ke dalam, sehingga gigitannya sanggup untuk mengelupas kulit seseorang. Ouch! Laman Independen bahkan mencatat kasus seorang pria yang tewas dibunuh unta peliharaannya sendiri. Kepala dan tubuh sang pria terluka parah akibat gigitan unta tersebut hingga ia tewas. Diduga, si unta marah karena diikat seharian dalam kondisi cuaca ekstrim yang mencapai suhu 43 derajat Celcius. Fakta yang satu ini mungkin sama sekali nggak kamu sangka. Ya, ternyata unta bisa berenang. Hal ini mungkin terdengar aneh karena di habitat mereka air sangat langka, apalagi dalam jumlah banyak yang memungkinkan mereka berenang. Tapi nyatanya mereka sanggup melakukannya. Tonton saja video di atas kalau nggak percaya. Bulu mata unta memiliki sistem pengaitan. Dalam keadaan bahaya, bulu ini secara otomatis menutup. Bulu mata yang saling berkait ini mencegah masuknya partikel debu ke mata. Hidung dan telinga ditutupi oleh bulu panjang agar terlindungi dari debu dan pasir. Lehernya yang panjang memungkinkan hewan ini mencapai dan memakan dedaunan yang berada pada ketinggian sekitar 3 meter dari permukaan tanah.
unta memiliki 2 jari kaki yang dihubungkan dengan bantalan elastis. Struktur ini yang memungkinkan unta mencengkram tanah dengan erat, terdiri dari 4 bola berlemak. Ini sangat cocok untuk berbagai jenis kondisi tanah. Lutut unta tertutup kapalan yang terbentuk dari kulit keras dan setebal tanduk. Ketika hewan ini berbaring di pasir yang panas, struktur berjalan ini melindunginya dari luka akibat permukaan tanah yang sangat panas. Punuk unta yang berupa gundukan lemak menyediakan sari makanan bagi hewan ini secara berkala ketika ia mengalami kesulitan makanan dan kelaparan. Dengan sistem ini, unta dapat hidup hingga 3 pekan tanpa air. Selama masa ini, unta kehilangan 33% berat badannya. Dalam kondisi yang sama, seorang manusia akan kehilangan 8% berat badannya dan meninggal dalam waktu 36 jam serta kehilangan seluruh air dari tubuhnya. Bulu tebal ini terdiri atas rambut yang tebal dan kusut, yang tidak hanya melindungi tubuhnya dari kondisi cuaca dingin maupun panas, tetapi juga mengurangi kehilangan air dari tubuh. Unta dromedari dapat memperlambat penguapan air dengan meningkatkan suhu tubuhnya sampai 41 derajat Celcius. Dengan cara ini, ia mencegah kehilangan air. Dengan bulu tebalnya, unta dapat bertahan hidup dengan suhu hingga 50 derajat Celcius di musim panas dan hingga minus 50 derajat Celcius di musim dingin. Unta dapat bertahan hidup tanpa makanan dan air selama 8 hari pada suhu 50 derajat Celcius. Pada saat seperti itu, ia akan kehilangan 22% dari keseluruhan berat badannya. Sementara, saat manusia akan sekarat jika kehilangan air setara dengan 12% berat badannya, maka seekor unta kurus dapat bertahan hidup walaupun kehilangan air dengan 40% keseluruhan berat badannya. Penyebab lain kemampuannya bertahan terhadap haus adalah adanya mekanisme yang memungkinkan unta meningkatkan suhu tubuh dalamnya hingga 41 derajat Celcius. Dengan demikian, ia mampu meminimalkan kehilangan air dalam iklim panas yang ekstrim di gurun pasir pada siang hari. Unta juga mampu mengurangi suhu tubuh dalamnya hingga 30 derajat Celcius pada malam yang dingin di padang pasir. Unta mampu mengonsumsi air hingga 30 liter, yaitu sekitar sepertiga dari berat badannya dalam waktu 10 menit. Di samping itu, unta memiliki struktur selaput lendir dalam hidungnya. Selaput lendirnya 100 kali lebih besar daripada yang ada pada manusia. Dengan selaput lendir hidungnya yang besar dan melengkung, unta mampu menyerap 66% kelembapan yang ada di udara. Sebagian besar binatang mati keracunan ketika urea yang tertimbun dalam ginjal berdisfusi ke dalam darah. Akan tetapi, unta menggunakan air dan makanan secara maksimal dengan melewatkan urea ini berkali-kali melalui hati. Struktur darah dan sel unta dikhususkan untuk membuat hewan ini hidup lama tanpa air di tengah padang pasir. Dinding sel hewan ini memiliki struktur khusus yang mampu mencegah kehilangan air secara berlebihan. Di samping itu, komposisi darah mencegah terjadinya pelambatan peredaran darah. Bahkan ketika jumlah air di dalam tubuh unta berkurang hingga batas minimum. Selain itu, dalam darah unta terdapat lebih banyak enzim albumin yang memperkuat terhadap haus dibandingkan dalam darah makhluk hidup lain. Punuk adalah pendukung lain bagi unta. Seperti 5 dari seluruh berat badan unta tersimpan dalam bentuk lemak pada punuknya. Penyimpanan lemak tubuh hanya pada satu bagian tubuh mencegah pengeluaran air dari seluruh tubuhnya yang berkaitan dengan lemak. Ini memungkinkan unta menggunakan air secara minimum. Walau mampu mengkonsumsi 30 hingga 50 kg makanan dalam sehari, dalam kondisi yang keras, unta mampu bertahan hidup hingga sebulan hanya dengan 2 kg rumput sehari.
Unta memiliki bibir yang sangat kuat dan mirip karet, yang memungkinkannya memakan duri yang cukup tajam untuk menusuk kulit tebal. Di samping itu, unta memiliki lambung berbilik 4 dan sistem pencernaan yang sangat kuat, yang mampu mencerna apapun yang ia makan. Ia bahkan mampu memakan buah-buahan seperti karet India yang tidak dianggap sebagai makanan. Sungguh jelas bagaimana pentingnya kualitas ini pada iklim yang sedemikian kering. Kaki unta yang terlalu besar bagi tungkahnya secara khusus didesain dan diperlebar untuk membantunya berjalan di atas pasir tanpa terperosok. Kaki ini memiliki telapak yang luas dan menggembung. Selain itu, kulit tebal khusus di bawah telapak kaki merupakan perlindungan terhadap pasir yang membakar. Unta tidak selambat yang terlihat. Mereka bisa berlari hingga kecepatan 64 km per jam. Meskipun tidak dapat mempertahankannya untuk waktu yang lama, unta dapat bergerak dengan nyaman hingga 40 km per jam. Unta memiliki dasar kaki lunak dan memiliki 2 jari pada setiap kaki. Mereka adalah mamalia berkuku. Kaki unta memiliki bantalan kasar sehingga memungkinkan mereka untuk berjalan di atas pasir tanpa tenggelam. Untuk ukuran hewan sebesar ini, unta memiliki sepasang telinga yang kecil, tapi tetap punya pendengaran yang baik. Mata unta dilengkapi dengan 2 baris bulu mata lebat untuk melindungi mata dari pasir. Unta dapat menutup lubang hidung, telinga, dan mulut selama badai pasir untuk mencegah partikel pasir memasuki tubuh. Hidung unta memiliki kemampuan unik untuk menjebak uap air dan mengembalikan ke tubuh sehingga mencegah hilangnya air akibat respirasi. Unta adalah herbivora dengan makanan terdiri dari rumput, gandum, dan kurma. Dilengkapi dengan mulut dan lidah yang kuat, unta dapat dengan mudah mengunyah tanaman gurun berduri. Bibir unta memiliki belahan unik yang membantunya saat merumput. Seekor unta dapat memakan tanaman hijau dan memanfaatkan kandungan airnya tanpa perlu minum air lagi. Tetapi pada saat yang sama, unta juga mampu mengkonsumsi hingga 150 liter air sekali minum. Unta mengkonsumsi makanan tinggi garam dan bahkan dapat minum air yang sangat asin. Unta peliharaan kadang-kadang makan potongan garam sehingga tubuh mereka mendapatkan jumlah garam yang diperlukan. Unta adalah satu-satunya mamalia yang memiliki sel darah merah dengan bentuk berbeda. Dibandingkan dengan mamalia lain, unta memiliki sel berbentuk oval. Bentuk sel seperti ini memungkinkan unta bisa minum sejumlah besar air tanpa takut sel darah akan membelah karena kadar air berlebih. Bentuk oval juga membantu sel-sel tetap bergerak dan mengalir saat mengalami dehidrasi. Meskipun unta dapat mengalami dehidrasi, darah mereka memiliki kemampuan menahan air dan tetap terhidrasi. Tidak seperti binatang lainnya, di mana kehilangan 15% air dapat mengakibatkan kematian. Unta dapat menahan hilangnya cairan melalui keringat sebanyak 25% hingga 40%. Fakta-fakta seperti yang telah dijelaskan tersebut sungguh begitu unik dan menakjubkan. Semoga dapat bermanfaat bagi Anda. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa subscribe dan like channel ini ya.